Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Makin Privat. Oke, kali ini kita akan membahas penilaian harian ya untuk program linier. Ya, saya ambil dari buku Intan Pariwara Generasi Z 2022. Oke, langsung saja ya, nomor 1 ya. Jangan lupa subscribe dan share video kakak kepada teman-teman kalian. Kita pintar bersama-sama. Grafik berikut yang merupakan daerah penyelesaian sistem perkerjasamaan 3x ditambah dengan 5Y lebih besar sama dengan 15. Oke, saya akan buat titik potong terhadap sumbu X dan Y-nya terlebih dahulu ya. Pada saat X-nya 0, maka Y-nya 15 bagi 5 adalah 3. Pada saat Y-nya 0, maka 15 bagi 3 itu 5. Ya, 0,3 dan 5,0. Selanjutnya, 2X ditambah 5Y lebih besar sama dengan 10. Kita cari titik potongnya ya dek ya. Pada saat X-nya 0, maka Y-nya 10 bagi 5 adalah 2. Pada saat Y-nya 0, X-nya adalah 5. 0,2 dan 5,0. Kita gambar terlebih dahulu ya dek ya. Di sini. Ya, 0,3, 1, 2, 3. Dan 5,0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, inilah garisnya. Ya, lanjut ya. Saya akan langsung aja uji titik 0,0. Ya, oke. Pada saat X-nya 0, apakah lebih besar dari 15? Salah ya. Maka 0,0 itu adalah sampahnya. Ini sampah ya, Dik ya, karena salah. Selanjutnya, pada saat 0,2, saya buat di sini ya, 0,2. Dan 5,0, maka garisnya adalah seperti ini. Oke, lalu saya uji titik 0,0 ya, 0 lebih besar sama dengan 10. Ini juga pernyataan yang salah, maka 0,0 itu adalah sampahnya. Sampahnya ya, karena pernyataannya salah. Selanjutnya, X lebih besar sama dengan 0 itu artinya yang sampah adalah sini. Berarti kan X1, X2, X3 ya. Y lebih besar dari 0 itu sampahnya ke bawah. Ya, begini ya. Maka HP-nya mana Mbak? HP-nya itu adalah ini, daerah yang bersih. Inilah HP-nya. Oke, sampai sini paham? Iya. Mana ya Dek pernyataannya benar? Ya, gambar yang benar itu adalah poin E. Semoga kalian semuanya paham ya. Selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 2. Luas daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan 3X plus 2Y lebih besar sama dengan 6. Saya buat titik potong terhadap XY-nya ya. Ya, oke. Pada saat X-nya 0, maka Y-nya 3. Pada saat Y-nya 0, X-nya 6 dibagi 3 adalah 2. 0,3 dan 2,0. Selanjutnya, 3X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 12. Kita buat titik potongnya kembali terhadap sumbu X dan sumbu Y. Pada X-nya 0, maka Y-nya adalah 6. Pada Y-nya 0, X-nya berapa? 12 bagi 3 adalah 4. 0,6 dan 4,0. Kita gambarkan ya di sini ya. Saya akan gambar di sini. 0,3, 1, 2, 3, dan 2,0. Di sini ya. Oke. Ya, kita akan gambar ya, Dek ya. Seperti ini. Lalu seperti biasa kita akan membuat uji titik 0,0. Pada saat X-nya 0, apakah lebih besar dari 6? Benar tidak? Salah ya. Maka 0,0 itu adalah sampahnya. Karena pernyataan yang salah. Selanjutnya, kita akan masuk 0,6, 3, 4, 5, 6 ya. Di sini 0,6 dan 4,0. 2, 3, 4. Ini 4,0. Saya akan gambarkan. Ya, seperti ini ya. Lalu saya uji coba titik 0,0, apakah 0 kurang dari 12? Benar sekali ya, karena benar artinya 0,0 itu HP-nya. Maka sampahnya ke sana, menjauhi 0,0. Oke, next, kita masuk di sini ya. Y itu berada di antara 0 sampai 3. 1, 2, 3 ya di sini ya. Nah, saya buat di sini. Nah, karena Y di antara 0 sama 3, maka sampahnya ke atas. Ya, terus pada saat Y lebih besar dari 0, makanya sampahnya ke bawah.
Ya, HP-nya kelihatan sekali ya daerah hasil penyelesaiannya. Itu adalah ini berupa jajar genjang ya. Inilah daerah hasil penyelesaiannya. Maka nanti luasnya adalah alas kalikan tinggi. Alasnya berapa? 2 sampai 4, alasnya 2. Tingginya berapa? Tingginya adalah 3. 2 kalikan 3 itu adalah 6. 6 satuan luas. Paham ya? Nomor 3, diketahui A beranggotakan 2, 3, 4 ya. Dan XY adalah penyelesaian sistem pertidaksamaan. 5X ditambah 6Y kurang dari sama dengan 30. Dan Y lebih besar sama dengan 2, X lebih besar sama dengan 0. Jika X elemen A dan Y elemen A dan X tidak boleh sama dengan Y, maka nilai X plus Y adalah oke. Jadi penyelesaiannya itu harus angka yang ada di sini ya. Dan X, Y-nya tuh angka yang berbeda ya. Tidak boleh sama dengan. Oke guys, kita akan coba ya. Kita akan membuat titik potongnya terlebih dahulu. Ada XY di sini. Ya. Maka nanti pada saat X-nya 0, Y-nya berapa? 30 dibagi 6 itu 5 ya. Pada saat Y-nya 0, 30 dibagi 5 adalah 6. 0,5 dan 6,0. Ya, saya akan gambar dulu ya. Ya, kita buat di sumbu Y dan ini adalah sumbu X. 0,5, 1, 2, 3, 4, 5 di sini ya. 0,5, 6,0, 1, 2, 3, 4. Kurang panjang ya. 5, 6. Ya, kita akan gambarkan di sini. Iya, begitu ya. Lalu saya akan uji titik 0,0. Kita buat di sini ya. Apakah 0 kurang dari 30? Benar sekali ya. Maka sampahnya menjauhi 0,0. 0,0 adalah pernyataan yang benar. Begitu ya guys. Selanjutnya, Y lebih besar sama dengan 2. Ini adalah 2. Saya buat di sini. Nah, Y lebih besar sama dengan 2. Berarti sampahnya ke bawah. Yang benar berarti kan 2 ke atas ya. Oke, lanjut. X lebih besar sama dengan 2. Maka sampahnya ke sini. Ya, oke. Maka daerah himpunan penyelesaiannya itu yang bersih, ini yang bersih. Bentuknya adalah sebuah segitiga. Ya, oke. Maka kita buat di sini ya. Ada 1, 2, 3. Saya akan mencari titik potong di sini ya. Pada saat 5X ditambah 6Y sama dengan 30, dengan Y sama dengan 2 ya. 5X ditambah 6 kalikan 2 sama dengan 30. Maka nanti sini 5X sama dengan 30 dikurangi 12. Itu adalah 18 ya. Oh, titik potong X-nya tidak begitu bagus ya pecahannya. 3 koma ya. 3 koma. Ya, berarti sini 3 koma. Maka kita mentok di 3 ya. Nah, kita bisa loh membuat seperti ini. X yang minimal tuh 2 ya. Maka saya buat titik fotonya 2 aja. Di sini ada 3 ya. Maka kita buat seperti ini. Bisa nih. Nah, inilah titik yang berada di DHP. Maka saya buat titik A-nya itu adalah 2,3. Ya. Oke ya. Misalkan kayak gini Mbak. X-nya 3 boleh. Kemungkinan ya ini ya. Ini di sini. Nah, di sini ya, titik B ya. B-nya itu adalah 3,2. Nah, inilah kemungkinannya, X dan Y-nya. Jika dijumlah, maka 2 tambah 3 itu adalah 5. Begitu guys. Oke ya, lanjut aja ya. Kita masuk ke soal nomor 4. Daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan berikut yang berbentuk jajar genjang. Kita coba ya untuk poin D ya. Oke, yuk. Untuk pertidaksamaan yang pertama, saya langsung masukkan ke gambar saja ya, Dek ya. Kita langsung buat aja. Sumbu Y dan sumbu X. Pada saat X-nya 0, maka nanti Y-nya adalah min 2 bagi min 1, itu kan 2 ya. Maka 0,2. Selanjutnya, pada saat Y-nya yang 0, maka X-nya min 2. 1, 2. Begitu ya guys. Kita gambar. Nah, seperti ini. Ya.
Lalu kita gunakan uji titik 0,0. Apakah 0 lebih besar sama dengan min 2? Betul ya, karena 0,0 itu pernyataan yang benar, maka sampahnya menjauhi 0,0. Oke ya, lanjut. Pertidaksamaan yang kedua, itu adalah ini. Pada saat X-nya 0, maka Y-nya adalah min 2. Ya, makanya ke bawah, 1, 2, min 2 di sini. Selanjutnya, pada saat Y-nya 0, maka X-nya sama dengan 2. X-nya 2 ya, 1, 2 di sini. Maka nanti gambarnya seperti ini, garisnya. Ya, lalu kita uji titik 0,0 ya. Kita uji titik 0,0. Apakah 0 kurang dari sama dengan 2? Betul ya, karena 0,0 itu pernyataan yang benar, maka sampahnya menjauhi 0,0. Next, kita masuk. Y lebih besar sama dengan 0, itu artinya ke bawah sampahnya. Dan Y kurang dari sama dengan 2. Iya, berarti ini ke sini ada sumbu Y. Ini ya, maka sampahnya ke atas. Karena mintanya itu kan Y berada di antara 0 sampai 2 ya, itu artinya ya. Lebih besar dari 0 tetapi kurang dari 2. Nah, apakah ini berbentuk jajar genjang? Ini adalah DHP-nya ya. Daerah himpunan penyelesaiannya yang bersih. Betul sekali, ini adalah bentuknya jajar genjang. Jawaban yang tepat itu adalah poin D ya guys. Lanjut aja, kita masuk ke soal nomor 5. Jika daerah yang diarsir berbentuk segitiga sama kaki, maka artinya ini sama ya, sisinya ya. Sistem pertidaksamaan untuk daerah tersebut adalah, oke. Langkah pertama, kita bisa mencari pertidaksamaan untuk yang pertama ini. Dia melalui 6 Y-nya, X-nya juga 6. Oke, cara cepatnya ya, pada saat di sumbu Y, nanti di pertidaksamaan itu menjadi X, maka 6X. Nah, sumbu X-nya nanti menjadi variabel Y. 6X ditambah 6Y titik-titik, 6 dikalikan 6 itu kan 36 ya. Kita bisa sederhanakan, masing-masing saya bagi 6, maka nanti X plus Y titik-titik 6. Nah, kita lihat ya, daerah himpunan penyelesaiannya adalah di sini, maka artinya HP-nya itu mendekati 0,0. Jadi, jika kita substitusikan 0,0 itu adalah pernyataan yang benar ya. 0 titik-titik 6 biar benar bagaimana dek? Kurang dari sama dengan. Iya. Inilah pertidaksamaan yang pertama. X plus Y kurang dari sama dengan 6. Begitu guys. Oke, selanjutnya ya, saya akan mencari pertidaksamaan yang kedua. Nah, itu pertidaksamaan apa dek? Jika garis lurus memotong 0,0 sama besar ya untuk sini dan sini ya, sudutnya sama besar, maka itu pertidaksamaannya adalah X sama dengan Y. Nah, terus bagaimana Mbak? Kita menggunakan uji titik. Nah, kita pakai daerah HP di sini ya. Misalkan saya ambil 1,0 di sini. 1,0 itu berada di HP ya. Jadi, jika kita substitusikan X-nya 1, Y-nya 0, itu harus pernyataan yang benar. Saya substitusikan sini X-nya 1 dan Y-nya 0 ya. Agar benar bagaimana Mbak? 1 lebih besar sama dengan 0. Bagi-bagi. Oke deh? Ya, ketemu. Inilah pertidaksamaan yang kedua. Selanjutnya, DHP itu dibatasi ini ya. Nah, ini tidak sampai ke bawah ya. Maka artinya Y lebih besar sama dengan 0. Ya, inilah ketiga pertidaksamaan yang bisa kita buat untuk daerah himpunan penyelesaian gambar di samping. Mana yang tepat ya? Y lebih besar dari 0, X lebih besar sama dengan Y, lalu ada X plus Y kurang dari sama dengan 6. Ya, yang tepat itu adalah poin B. Oke, lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 6. Daerah hasil yang diarsir merupakan daerah penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan. Nilai minimum Fx, Y, 3X dikurangi Y. Oke. Langkahnya kita akan mencari ini ya, titik ekstrimnya ya.
Ini ya. Oke. Ini saya anggap sebagai A, ini adalah B, ini adalah C, ini adalah D. Untuk titik A itu kan jelas 0,0 ya D. Untuk titik B kita nggak tahu titik potongnya, C juga merupakan titik potong, D itu adalah titik potong ya pada saat X-nya 0. Y-nya berapa kita nggak tahu. Nah ini juga ya untuk B dan C itu pada saat X-nya 4. Pada saat X-nya 4. Ya, nanti untuk B, pada saat X-nya 4, kita substitusikan ke pertidaksamaan X min 2Y sama dengan 0. X-nya 4 ya, dikurangi 2Y sama dengan 0. Maka nanti min 2Y sama dengan min 4. Y-nya ketemu 2 ya, 4,2. Selanjutnya pada poin titik C, C-nya 4 kita substitusikan ke sini ya. Oke, maka menjadi 4 dikurangi 2Y sama dengan min 4. Maka nanti min 2Y sama dengan min 8. Y-nya sama dengan 4. Ya, 4,4. Poin D kita substitusikan pada saat X-nya 0. Kepersamaan mana Mbak? Kepersamaan ini ya, karena berpotongan dengan ini. Berpotongan di sini. Oke. Yuk kita substitusikan pada saat X-nya 0. Di sini ya, X min 2Y sama dengan min 4, X-nya 0 dikurangi 2Y sama dengan min 4, maka nanti Y-nya sama dengan 2, ya, 0,2. Oke, kita akan substitusikan ya, Dek. Ini saya geser aja. Ya. Dengan fungsi tujuan, fx, y sama dengan 3x min y. Kita masukkan ya x, y-nya. Ini maka hasilnya 0. Nanti sini 3 dikalikan 4 dikurangi y-nya 2. Sorry. Ini enggak ada kayak gini. Maka nanti 12 kurangi 2, 10. 3 dikalikan 4 dikurangi 4 ya. 12 kurangi 4 itu 8. 3 dikalikan 0 dikurangi 2 itu adalah min 2. Ya, maka nanti nilai minimumnya adalah min 2. Jawabannya D. Ya, kita masuk ke soal nomor 7. ABCD merupakan daerah penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan. Fungsi tujuan untuk daerah penyelesaian ABCD yang mencapai maksimum di B. Nah, mintanya tuh B adalah titik maksimumnya ya. Oke, saya akan menentukan titik A, B, C, dan D-nya terlebih dahulu. Untuk titik A, sini sudah terlihat ya, ini berarti titik potong terhadap sumbu Y. Pada saat X-nya itu 0, Y-nya berapa ya? Nah, ternyata ini akan berpotongan dengan garis ini ya, di sini. Nah, maka berpotongan dengan X plus 2Y. Maka saya buat seperti ini. Untuk A ya, ini satu-satu aja. Saya akan mencari A terlebih dahulu. Maka pada saat X-nya 0, kita substitusikan ke X plus Y sama dengan 2. X-nya 0 ditambah Y sama dengan 2, maka Y-nya 2. Maka nanti A itu adalah koordinatnya 0,2. Ya, kita masukkan sini 0,2. Lanjut untuk poin B. Untuk poin B, itu titik potong terhadap sumbu X itu pada saat Y-nya yang 0 ya. Kalau titik potong terhadap sumbu X itu artinya Y-nya yang 0. Nah, kita substitusikan kemana? Pada saat Y-nya 0, kita substitusikan ke X plus Y sama dengan 2. Ya, maka X ditambah dengan Y-nya 0 sama dengan 2. Maka X-nya 2. Nah, maka B itu titiknya adalah 2,0. Selanjutnya, kita akan mencari titik terhadap C ya, koordinat C. Maka ini X-nya 5. Saya masukkan X-nya 5, Y-nya berapa? Y-nya ya 0. Nah, itu adalah titik potong terhadap sumbu X ya, 5,0. Selanjutnya poin D, itu X-nya itu juga 5. Nah, berpotongan dengan persamaan garis ini ya, Dek. Ini nih. Ya, maka saya substitusikan pada saat X-nya 5 ke persamaan 2X dikurangi 5Y sama dengan min 10. Maka nanti 2 dikalikan 5 dikurangi 5Y sama dengan min 10. Min 5Y sama dengan min 10. Ini 10 pindah ruas ya, min 10. Maka Y-nya adalah min 20 dibagi 5 itu 4. Ketemulah Y-nya 4. Nah, D itu titik potongnya
titik koordinatnya ya adalah 5,4. Sedangkan C tadi berapa? 5,0. Oke, kita akan cek untuk fungsi yang poin A. Ya, fx, y min 3x min 9y. Kita coba ya, titik A-nya itu adalah 0,2. Titik B-nya itu adalah 2,0. Titik C, yang C ya, itu adalah 5,0. Dan D-nya itu adalah 5,4. Kita substitusikan ke fungsi tujuannya. Min 3 dikalikan 0 dikurangi 9 kalikan 2. Maka nanti sini min 18. Lanjut, min 3 dikalikan 2 dikurangi 9 dikalikan 0. Maka nanti sini min 6. Selanjutnya, min 3 dikalikan 5 dikurangi 9 kalikan 0. Maka nanti sini min 15. Selanjutnya, min 3 dikalikan 5 dikurangi 9 dikalikan 4. Maka nanti sini min 15, min 36. Ini minnya banyak sekali ya. 6 ditambah 5, itu adalah 11, 4, 5 ya. Min 51. Nah, di sini yang paling besar mana? Yang paling besar itu justru ini, min 6. Yang paling besar itu mana? Yang paling besar itu adalah min 6. Min 6 itu berada di titik B. Nah, ini sudah langsung kebetulan benar ya. Nilai maksimum berada di titik B. Maka fungsi tujuannya itu adalah A. Oke ya, kita bisa lanjut ya ke soal nomor selanjutnya. Ke soal nomor 8. Nilai maksimum dari f, x, y, 4y dikurangi x yang memenuhi pertidaksamaan x plus y lebih besar sama dengan 2. Saya akan mencari titik potongnya terlebih dahulu, x, y-nya. Pada saat x-nya 0, y-nya 2. Pada saat y-nya 0, x-nya juga 2 ya. Maka nanti 0,2 dan 2,0. Selanjutnya, x min y kurang dari sama dengan 2. Saya buat kembali ya titik potongnya terhadap sumbu x dan y-nya. X-nya 0, y-nya adalah min 2, y-nya 0, x-nya 2. Oke, saya akan gambar ya. Ya, nanti sini 0, min 2 dan 2,0. Ya, saya buat ya untuk 0,2, 1, 2 di sini. Dan 2,0, 1, 2 di sini ya. Kita akan gariskan. Ya, oke, di sini ada 0,0, di sini ada sumbu y dan sumbu x. Lalu kita uji titik 0,0 ya. Maka 0 apakah lebih besar dari 2? Salah, maka 0,0 itu adalah sampahnya karena salah ya. Next kita masuk 0, min 2, maka ke bawah ya dek gambarnya ya. 1, 2, inilah min 2 dan 2,0. Ya, gambarnya seperti ini. Inilah garisnya. Ya, kita uji titik ya. Di sini saya buat 0,0 uji titiknya. Apakah 0 kurang dari 2? Betul sekali. Maka sampahnya menjauhi 0,0. Ini sampahnya ke sana. Karena 0,0 itu benar ya, maka dia HP-nya. Next, kita masuk ke pertidaksamaan selanjutnya, yaitu y kurang dari sama dengan 4. Nah, berarti saya buat nih ya, 3, 4 ya. Oh, tinggi ke sini ya. Saya buat garis di sini. Iya. Mintanya y kurang dari sama dengan 4, maka sampahnya ke atas. Yang benar itu ke bawah ya. Wah, ini berarti harus diperpanjang ya di sini ya. Saya panjangkan ke sini. Ini juga saya panjangkan ke sini. Iya, begini. Ya, oke. Selanjutnya, kita lihat bahwa x lebih besar sama dengan 0, maka sampahnya ke sini. Mintanya x-nya ke kanan ya. Ya, manakah daerah himpunan penyelesaian yang bersih? Ini yang bersih. Inilah daerah himpunan penyelesaiannya yang saya warnai kuning ya. Oke. Ya, yang ditanya apa Tondo? Yang ditanya itu adalah nilai maksimum. Kita akan mencari titik ekstrimnya ya. Ada berapa ini? Ada 4. Ya, ini ada A, B, C, D. Oke. Titik A itu adalah titik potong terhadap sumbu Y ya, pada pertidaksamaan yang ke-1.
Oke. Titik potong terhadap sumbu Y, maka artinya X-nya 0. X0 kita masukkan ke X plus Y sama dengan 2. Kepercayaan yang pertama ya. Maka 0 ditambah Y sama dengan 2. Y-nya ketemu 2. Ya, titik A ini ketemulah 0,2. Ya, kita masukkan di sini 0,2. Selanjutnya yang D. D itu 2,0 ya. Selanjutnya C. C itu adalah titik potong antara pada saat Y-nya 4 ya, Y-nya tuh 4 ini, dan X-nya berapa? Kita masukkan ke persamaan X min Y sama dengan 2 ya. Saya akan mencari titik potong C pada saat Y-nya 4, kita substitusikan ke X min Y sama dengan 2. X dikurangi 4 sama dengan 2, maka nilai X-nya adalah 6. Ya, maka di sini adalah 6,4. Itulah titik C-nya. Nah, inilah titik C-nya. Selanjutnya D-nya berapa, Mbak? D-nya itu adalah 0,4. Ya. Oke. Yuk, kita masukkan fungsi tujuannya adalah X, Y sama dengan 4Y dikurangi X. Ditanya nilai maksimumnya ya. Kita masukkan ya, titik yang B. Berapa tadi D-nya? 2,0. Titik C-nya adalah 6,4. Titik D-nya itu adalah 0,4. Kita substitusikan X-Y-nya 4 dikalikan Y-nya 2 dikurangi 0, jawabannya 8. Selanjutnya 4, Y-nya 0 dikurangi 2 ya. Maka sini min 2. 4, Y-nya adalah 4 dikurangi 6 ya. 16 dikurangi 6 itu 10. Selanjutnya 4 dikalikan Y-nya itu adalah 4 dikurangi 0 ya. Maka ini adalah 16. Oke, nilai maksimumnya itu adalah 16. Lanjut, kita masuk ke soal nomor 9. Fungsi tujuan fx, y 3x min y mencapai nilai minimum di... Oke, kita harus tahu dulu ya, ini sudah di dalam streaming ya, maka memudahkan kalian mencari titik A itu adalah 0,2 ya, terlihat di situ ya. Titik B-nya itu adalah 3,0. C itu berapa C? 5,2 ya. D-nya itu adalah 1,5. Ya, kita substitusikan ke fx, y sama dengan 3x min y. Nah, ini maka menjadi 3, x-nya adalah 0 dikurangi 2, maka min 2. Selanjutnya 3 kalikan 3 dikurangi 0, maka ini 9. Selanjutnya 3 dikalikan 5 dikurangi 2. 15 dikurangi 2 itu adalah 13 ya. Dan selanjutnya 3 kalikan 1 dikurangi 5. 3 kurangi 5 itu adalah min 2. Maka nilai minimumnya itu adalah min 2. D dan A. Mana? A, D. Oke. Ya, jadi ruas garis A dan D. Kita lanjut ke soal nomor 10. Fungsi f, x, y. Nx ditambah 4y dengan kendala, ini 1, 2, 3, 4, mencapai nilai minimum hanya di titik 4,2. Berapakah nilainya N? Oke guys, kita akan buat ya, pertidaksamaan pertama adalah 2x ditambah y lebih besar sama dengan 10. Saya akan mencari titik potongnya, xy, 0, 0, x-nya 0, maka y-nya 10, y-nya 0, maka x-nya 10 dibagi 2, 5 ya. 0,10, 5,0. Selanjutnya kita punya x ditambah 2y lebih besar sama dengan 8. Kita buat di sini xy-nya. X-nya 0 maka y-nya 8 dibagi 2, 4. Y-nya 0, x-nya 8. Ya, saya gambar terlebih dahulu ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini ada 10, 0,10 ya, yang ini. Selanjutnya 5,0, 1, 2, 3, 4, 5. Inilah 5,0. Ya, begini ya. Oke, kita akan menguji titiknya ya. Saya gunakan uji titik 0,0. Apakah 0 lebih besar sama dengan 10? Salah ya, karena salah maka 0,0 itu adalah sampahnya. Selanjutnya, kita masuk ke
titik 0,4 dan 8,0. 0,4 itu di sini ya. 8,0 ini tadi kan berapa sih, Dik? Ini 5 ya. Ini 5, 6, 7, 8. Di sini ya. Oke. Iya, ini adalah garisnya. Kita uji titik 0,0. Apakah 0 lebih besar dari 8? Salah ya. Maka 0,0 itu adalah sampahnya. Ini juga sampah di sini. Karena 0,0 kita substitusikan ke salah. Selanjutnya, X lebih besar dari 0 itu maka seperti ini. Ya, ini ke atas ke sana. Y lebih besar dari 0 maka sampahnya ke bawah. Yang benar itu ke atas. Ya, maka nanti daerah himpunan penyelesaiannya itu adalah ini. Ya, terbuka ke atas seperti itu. Ya, inilah DHP-nya. Oke. Paham ya, Dik ya? Inilah DHP-nya, daerah himpunan penyelesaiannya. Titik ekstrimnya mana aja? Ada 3 ya. 1, 2, 3. Saya buatnya adalah titik A, ini adalah titik B, ini adalah titik C. Selanjutnya saya akan mencari titik B ya. Titik B itu adalah titik potong antara 2X ditambah Y sama dengan 10 dan X ditambah 2Y sama dengan 8. Ya, di sini saya akan kalikan 2 yang bawah, maka menjadi 2x plus y sama dengan 10. Lalu di sini 2x plus 4y sama dengan 16. Ya, kita kurangi ya. 1 kurangi 4 adalah min 3y. 10 kurangi 6 itu min 6. Maka y-nya ketemu 2. Ya, jika y-nya 2, x-nya berapa? Kita bisa substitusikan ke sini. Ya, y-nya 2. 2 kalikan 2, 4. 8 dikurangi 4 itu adalah 2. Oh, ini berarti ya titik potongnya adalah 4,2. Nah, mencapai minimum hanya di titik 4,2. Nah, berarti sini titik minimumnya di sini ya. Pertanyaannya nilai n-nya. Oke, maka kita substitusikan x, y sama dengan nx ditambah 4y. Saya masukkan ya, X-nya itu adalah 4, 4N ditambah Y-nya adalah 2, 8. Maka nilai maksimumnya yang mana? Nilai maksimumnya berarti kemungkinan di A atau di C. Ya, karena nilai minimumnya hanya 1, yaitu pada titik 4,2. A ini adalah 0,10 ya, sedangkan C itu adalah 8,0. Kita substitusikan ya, F, X, Y pada saat di titik A. A-nya itu 0,10 ya, maka menjadi sini saya buat nx plus 4y ya. Maka nanti n-nya 0 ditambah 4 kalikan y itu 40. Selanjutnya pada saat f x, y nx ditambah 4y di titik B. Nilai maksimumnya kita anggap di titik B ya, 8,0, maka nanti 8n. Nah, sedangkan ini adalah nilai minimumnya, ini maksimumnya kemungkinan 2 ini. Oke, berarti kemungkinan pertama itu adalah 4n ditambah 8 itu lebih kecil dari 40. Ini ya. Karena dia adalah nilai minimumnya, ini maksimumnya, kita anggap seperti itu. Maka nanti 4n kurang dari 40 kurangi 8 itu berapa? 32. Maka n-nya adalah kurang dari 8. Oke, itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, ya, maka nanti 4n ditambah 8 itu lebih kecil dari ini. Ini kita anggap maksimumnya juga ya, 8n. Maka nanti, ini pindah ruas ke sana ya, 4n dikurangi 8n itu adalah min 4n kurang dari 8-nya pindah ruas ke kanan itu min 8. Maka n-nya lebih besar dari 2. Jadi ada dua kemungkinan di sini, n kurang dari 8 dan n lebih besar dari 2. Atau kalau saya gabungkan nanti seperti ini ya, Dek. N lebih besar dari 2 tetapi kurang dari 8. Oke, jawabannya adalah poin B. Ya, saya bahas ya 10 soal terlebih dahulu untuk meringkas durasi ya. Nanti kita ke part 2 insya Allah nomor 11 sampai dengan soal nomor 20. Terima kasih perhatiannya. Jangan lupa subscribe dan share video kakak. Assalamualaikum.